Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para asatidzah, para santri sekalian, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa di hari Ahad 4 Ramadan 1447 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka untuk duduk belajar mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana di sore menjelang berbuka puasa kita akan membaca suatu kitab yang sangat bagus sekali yang berkenaan dengan bulan Ramadan, yaitu Majalis Syahri Ramadan yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di pertemuan sore kali ini insyaallah taala kita akan masuk ke pembahasan Al-Majlisu Al-Khamisa Asyara, majelis yang ke-15. Majelis yang ke-15 ini membahas tentang 3 perkara, yaitu yang pertama fi syurutil fitri bil mufattirati, yaitu tentang syarat-syarat batalnya puasa seseorang ya disebabkan dia melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi orang yang melakukan pembatal puasa tidak barang tentu puasanya batal, ya. Tetapi di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga puasanya menjadi batal, ya. Kemudian pembahasan kedua tentang wa ma la yufattiru, ya, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Dan perkara yang ketiga adalah wa ma yajuzu lis-shaimi, ya, perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Karena ini waktu kita cuma 1 jam, maka perlu antum semuanya untuk fokus menyimak karena pembahasannya lumayan panjang dan kita kajiannya hanya 1 jam, maka kita akan ambil poin-poin pentingnya dari pembahasan kali ini. Ya, jangan sampai setiap kajian itu kita nggak bisa ambil poin-poinnya, ya. Kita langsung saja baca apa yang dikatakan oleh muallif di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu. Antum pegang kitab semua nggak deh? Hah? Nggak ada kitabnya? Belum beli atau gimana? Kalau bisa dibeli ya, dikarenakan pembahasannya tiap tahun, ya. Berarti dari majelis pertama belum ada kitabnya. Ada yang punya kitabnya? Belum ada semuanya, ya. Ya, kumpulkan uang, ya, beli. Ini bisa jadi nanti kalau antum jadi dai kan antum bisa mengisi kajian-kajian Ramadan dengan kitab ini. Nah, seperti itu. Kitab Majalis Syahri Ramadan ini ada 2, ya. Yang pertama dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dan di sana juga ada dari Syekh Shalih Fauzan, ya. Antum bebas pilih, tapi yang kita bahas di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-muallifu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwani, saudaraku, innal mufattirati as-sabiqata,
ma ada al-haidha wan nifasa wa hiya al-jima'u wal inzalu bil mubasharati wal aqlu wasyurbu wa ma bi ma'na huma wal hijamatu wal qai'u la yufattiru as-sha'ima syai'un minha illa idza tanawalaha aliman dzakiran mukhtaran. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini bahwasanya pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan di bab sebelumnya, di majelis sebelumnya. Jadi sebelum majelis ini, yaitu majelis ke-13, 14 itu menceritakan tentang pembatal-pembatal puasa. Perkara apa saja yang membatalkan puasa. Di antaranya di sana ada haid, ya, nifas, ya, bagi wanita. Kemudian pembatal-pembatal yang umum adalah di antaranya jima, ya, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nah, ini termasuk pembatal puasa. Kemudian makan, minum, ini sudah barang tentu menjadi pembatal puasa. Wa ma bima'nahuma, dan hal-hal yang dimaknai dengan makan dan minum. Wal hijamatu wal qai'u, ya, kemudian darah dari berbekam, kemudian muntah dengan sengaja, ini semuanya pembatal-pembatal puasa. Nah, ini semuanya sudah dijelaskan di bab sebelumnya, di majelis sebelumnya. Nah, berkata Syekh di sini, semua perkara tadi la yufattiru as-shaima syai'un minha, maka enggak batal orang yang berpuasa sedikit pun darinya, ila idza tanawalaha aliman dzakiran mukhtaran, kecuali apabila, ya, orang yang berpuasa tadi yang melakukan pembatal-pembatal yang tadi disebutkan, dia dalam keadaan aliman, mengetahui perkara tersebut. Kemudian dzakiran, sadar, ingat, mukhtaran, dan apa? Dan itu adalah keinginan dia, pilihan dia, tanpa paksaan. Fahadhihi thalathatu syurutin. Ya, maka tiga perkara ini adalah syarat batalnya puasa seseorang yang melakukan pembatal puasa. Jadi orang-orang yang berpuasa ketika dia melakukan pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, itu nggak mesti batal. Belum tentu batal maksudnya. Kecuali apa? Kecuali dia memenuhi syarat-syaratnya. Di antara yang disebutkan oleh Syekh di sini ada 3, ya. Aliman, dzakiran, mukhtaran. Kita akan jelaskan, ya. Kemudian berkata Syekh di sini, asyartul awwalu, syarat yang pertama, an yakuna aliman, orang yang melakukan pembatal tersebut aliman, dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya pembatal tadi itu merupakan pembatal dari puasa. Dia sudah tahu bahwasanya jima di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Nah, terus dia lakukan, maka ini batal puasanya. Dia tahu kalau muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dia berilmu tentang itu. Kemudian dia lakukan, ya, maka batal puasanya. Ya. Kemudian dia makan dan minum dalam keadaan dia tahu bahwasanya makan minum itu membatalkan puasa. Jelas kan? Ya. Ini orang awam pun kayaknya tahu ini. Ya, tanpa dia belajar pun dia tahu bahwasanya makan minum itu membatalkan puasa. Nah, maka kalau seandainya dia melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut dalam keadaan dia berilmu, mengetahui perkara tersebut bahwasanya perkara tersebut merupakan pembatal puasa, maka batal puasanya. Batal puasanya. Kemudian kata Syekh di sini, fa in kana jahilan, apabila orang yang melakukan tersebut tidak mengetahui atau dia belum berilmu tentangnya,
lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Maka puasanya tidak batal. Mana dalil yang menunjukkan tentang perkara ini? Dalilnya adalah Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Kata Allah tabaraka wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami. Disebabkan apa? Disebabkan kami itu lupa dan salah. Al-Baqarah 286. Kemudian Allah tabaraka wa taala berkaitan dengan ayat ini menjawab dalam hadis qudsi. Faqala Allah taala, qad fa'altu. Sungguh aku telah melakukannya. Ya, artinya Allah mengabulkan doa tersebut, ya. Orang-orang yang dia melakukan kesalahan, melakukan dosa dalam keadaan dia lupa ataupun dia tidak mengetahui ilmunya, maka Allah akan mengampuninya. Tidak ada sebagainya. Kemudian Syekh melanjutkan di sini, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang ketidaktahuan orang-orang dalam perkara ini. Di sini ada dua macam. Dikatakan oleh Syekh di sini, wasawa'un kana jahilan bil hukmi asy-syar'i, dan sama saja ya, orang yang tidak mengetahui perkara ini, baik dia tidak mengetahui secara hukum syar'i. Artinya dia memang tidak tahu bahwasanya perkara tersebut membatalkan puasa. Dia tidak tahu bahwasanya makan dan minum itu diharamkan ketika berada di siang hari puasa. Nah, maka ini dia termasuk orang yang tidak tahu. Mislu, seperti ya, contohnya adalah ayyadhunna anna hadha syai'a ghairu mufattirin. Ya, orang tersebut mengira bahwasanya hal tersebut itu bukan hal yang membatalkan puasa. Jadi memang nggak tahu dia perkara-perkara yang membatalkan puasa itu, dia nggak tahu bahwasanya itu membatalkan puasa. Fayaf'aluhu, maka dia melakukannya. Nah, maka kalau ada orang seperti ini, dia termasuk orang yang jahil. Maka ketika dia melakukan pembatal puasa, tidak batal puasanya. Kemudian kejahilan kedua adalah au jahilan bil hali ay bil wakti, atau ketidaktahuan dia tentang keadaan. Yang dimaksud dengan keadaan di sini, berkata Syekh, bil wakti, yaitu waktunya. Contohnya seperti apa? Mislu an yadhunna anna al-fajra lam yatlu fayakula wa huwa tali'un. Seperti misalkan ada orang yang dia itu menduga bahwasanya fajar itu apa? Belum terbit, ya. Belum terbit fajar. Maka dia pun makan, ya. Sedangkan padahal fajar telah terbit. Nah, artinya dia jahil terhadap waktu. Jahil terhadap keadaan ketika dia melakukan pembatal puasa. Nah, di sini pembatal puasa yang dilakukannya adalah makan. Dia makan dalam keadaan jahil terhadap waktu. Dikiranya masih subuh ini, masih gelap, ya. Ternyata ketika dia makan, ya, matahari itu sudah terbit. Aw yadhunna anna syamsa qad gharabat, atau dia mengira bahwasanya matahari ini telah tenggelam, ya, berarti udah masuk maghrib, waktunya berbuka. Ini dugaan dia, ya. Fayakula, maka dia pun makan juga, berbuka ketika itu. Wahia, dan matahari tersebut ternyata apa? Lam taghrub, ya, belum tenggelam. Artinya masih dalam waktu berbuka.
Ya mungkin disebabkan cuaca mendung seperti sekarang ini ya, atau lain sebagainya, ya maka ini bisa terjadi. Fala yuftiru fi dzalika kullihi. Maka dalam perkara dua kejahilan ini, yaitu jahil terhadap ilmu syar'i atau jahil terhadap waktu, kata Syekh di sini fala yuftir, ya. Fala yuftiru, puasanya tidak batal. Hadis yang menunjukkan tentang perkara ini adalah lima fi sahihaini an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ya turunnya ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, makan minumlah kalian ya sampai jelas bagi kalian apa? Benang putih dari benang hitam. Maka ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim, ya, salah satu sahabat, dia meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Ya. Ya, kata Adi, faja'altuhuma tahta wisadati. Setelah diambil benang putih dan benang hitam itu, kemudian aku jadikan keduanya, yaitu benang putih dan hitam, ini benar-benar benang ini, ya, di bawah bantalku. Waja'altu anzuru ilaihima. Kemudian setelah itu sahabat Adi ini memperhatikan kedua benang tadi, ya. Falamma tabayyana li al-abyadu minal aswadi amsaktu. Maka ketika jelas bagiku benang putih dari benang hitam, maka aku pun ya menahan, maksudnya aku berpuasa. Falamma ashabatu ghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ya beliau menjumpai waktu pagi, beliau menghampiri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa akhbartuhu billadhi sana'tu. Kemudian aku menceritakan apa yang aku lakukan ya tentang perkara tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna wisadaka idan la'aridun in kana al-khaytul al-abyadu wal aswadu wisadak. Inna ma dzalika bayadun nahari wa sawadul laili. Nah, ternyata perbuatan Adi ini dalam memahami ayat tadi, ya, dia memahami secara zahirnya. Ya. Jadi yang dipahami oleh dia bahwasanya benang putih dengan benang hitam itu benar-benar benang, ya. Padahal kata Rasulullah SAW, inna madzalika bayadun nahari wasawadul laili. Yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam adalah sesungguhnya hal itu putihnya siang dan gelapnya malam, itu hitamnya malam. Nah, jadi salah kaprah, ya. Salah kaprah. Maka Adi pun makan, ya, ketika terbitnya matahari, ya. Faqad akala Adiyun ba'da tulu'il fajri. Maka sungguh Adi, ya, telah makan setelah terbitnya fajar. Walam yumsik hatta tabayyana lahu al-khaytan. Dan dia tidak berbuka sampai jelas baginya ya dua benang tadi.
Nah, jadi kondisi seperti ini, Adi tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui waktu. Dia jahil terhadap waktu. Terus kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Puasa lumayan ya, nggak ada air, jadi kering tenggorokan. Walam ya'muruhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan tentang perkara Adi tadi ya. Walam ya'muruhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menyuruhnya bil qada'i, ya untuk mengkodok puasanya. Kalau tidak disuruh mengkodok berarti puasanya sah atau tidak? Ya, sah. Ya, karena dia makan ketika matahari terbit dalam kondisi dia tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui waktu. Li'annahu kana jahilan bil hukmi. Karena Adi ini ya, ketika melakukan hal tersebut dia jahil terhadap hukum, ya. Yaitu dalil untuk kejahilan tentang hukum. Kemudian berkata Syekh di sini, wa fi sahihi al-Bukhari min hadithi Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dan dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari yang diterima dari sahabat ya, sahabiyah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, qalat, dia berkata, aftarna fil ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin. Dulu ya, kami pernah berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ghaimin. Ghaimin itu apa? Mendung ya. Cuacanya mendung. Nah, dulu Asma binti Abu Bakar dia pernah mengalami ini, berbuka dalam kondisi cuaca itu mendung. Iya. Tsumma tala'at asy-syamsu. Kemudian setelah itu apa? Matahari muncul. Berarti kan belum maghrib kan? Benar enggak? Nah, kalau belum maghrib itu berarti masih puasa atau udah berbuka itu? Masih puasa. Tapi kondisinya ini mendung. Ya, mereka berbuka dalam keadaan tidak mengetahui waktu. Walam tadzkur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bil qada'i, dan enggak disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka itu para sahabat ketika berbuka di hari mendung tersebut bil qada'i, dengan mengqada. Ya, artinya puasanya sah. Kenapa? Li'annahum, karena mereka para sahabat tadi kanu jahilina bil waqti. Mereka itu berbuka puasa dalam keadaan mereka tidak mengetahui tentang waktu, ya, jahil terhadap waktu. Ya. Walau amarohum bil qada'i la nukila. Nah, kalau seandainya ya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengkodok, tentu apa? Tentu akan dinukilkan, tentu akan diriwayatkan dalam nas-nas, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena ini perkara penting, ya, gak mungkin terlewat. Li'annahu mimma tawaffarat ad-dawa'i ala naqlihi li ahammiyatihi. Ya, karena menukilkan, mencantumkan perkara ini kalau seandainya memang batal, ya, ini hal yang harus dinukilkan karena kepentingan dari hal tersebut. Antum bayangkan kalau seandainya perkara penting, ya, tentang hal ini tidak dinukilkan dalam hadis-hadis, ya, maka ini tidak mungkin, ya. Karena tidak kita temukan bahwasanya puasa orang yang seperti ini batal, ya, maka apa? Maka kita tidak dapatkan dalilnya, sehingga orang yang berbuka ketika dia tidak mengetahui waktunya, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah.
Nah, ini merupakan kaidah yang penting ya, yang harus kita pahami. Kemudian saya berkata di sini, bahkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi risalati Haqiqatus Siyam, dalam risalahnya, dalam kitabnya yaitu Haqiqatus Siyam, innahu naqala Hisham bin Urwata ahadu ruwati al-hadits an abihi Urwah. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sesungguhnya di sana ada nukilan ya dari Hisham bin Urwah, salah satu periwayat dari hadis ini yang dia dapatkan dari abihi, dari bapaknya, yaitu siapa? Urwah. Ya, annahum lam yu'maru bil qada'i. Ya, bahwasanya mereka itu tidak diperintahkan untuk mengqada puasa mereka tadi. Tetapi kata beliau, lakin mata alima bi baqa'in nahari wa anna syamsa lam taghib amsaka hatta taghiba. Tetapi kata beliau, kalau dalam kondisi seperti ini kemudian kita mengetahui bahwasanya siang itu masih ada, ini lupa atau nggak tahu bahwasanya udah masuk maghrib karena mendung misalkan, terus dia buka, tapi setelah itu apa? Setelah itu muncul matahari. Nah, berarti kan masih ada sisa waktu siang itu. Nah, dan matahari belum terbit, maka kata Syekh amsaka, dia kembali berpuasa. Sampai kapan? Hatta taghiba, sampai matahari terbenam. Beda ceritanya kalau seandainya dia mengetahuinya kapan? Dia mengetahuinya misalkan setelah tarawih misalkan. Baru ada orang yang mengabarkan kepada dia, tadi antum tuh buka belum maghrib loh misalkan. Nah, maka dia lupanya apa? Waktu siang udah habis. Maka dia tidak perlu apa? Tidak perlu mengqadanya dan puasanya sah. Tetapi kalau seandainya dia ingat atau dia mengetahui seandainya masih ada waktu siang, maka dia lanjutkan puasanya sampai dengan matahari terbenam. Paham ya? Ini kalau dibaca semua kayaknya waktunya cukup nggak? Ya, kita baca cepat aja ya. Wa mithlu dzalika law akala ba'da tulu'il fajri yadhunnu al-fajra lam yatlu. Seperti misalkan ya, dalam perkara ini seandainya orang yang makan setelah terbitnya fajar. Ya, ada orang yang makan setelah terbitnya fajar. Yadhunnu al-fajra lam yatlu. Dia mengira bahwasanya fajar itu belum terbit. Fatabayyana lahu ba'da dzalika. Kemudian dia tahu tentang hal tersebut setelah dia melakukannya ya. Annahu, bahwasanya fajar qad tala'a, telah terbit ya. Setelah dia makan ya, kenyang, habis itu dia baru tahu ternyata fajar dah terbit dari tadi ya. Maka apa kata Syekh? Fasiyamuhu sahihun. Maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Ingat ya, ini dalam keadaan apa? Keadaan jahil ya. Bukan dijahil-jahilin. Kalau pura-pura nggak tahu, ya. Ini benar-benar nggak tahu dia. Benar-benar nggak tahu waktu. Mungkin nggak di zaman sekarang? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ya mungkin aja lah. Mungkin aja dia berada di suatu daerah misalkan, terus HP-nya ngedrop ya. Bisa aja kan, jam nggak ada, jam tangan nggak punya, jam tangannya ada di HP, HP-nya ngedrop ya, sehingga apa, dia mengetahui matahari terbit atau enggak itu dari apa ya, dari alam. Nah, seperti itu bisa aja. Agama Islam itu akan apa, akan cocok ya, fi kulli zamanin au makanin,
au syakhsin, ya. Agama Islam ini dia akan senantiasa cocok di setiap zaman, di setiap waktu, ya. Zaman sama waktu sama ya. Setiap tempat dan di mana aja, ke orang siapa aja cocok semuanya. Ya. Iya. Wal mubahu al ma'zunu, dan perkara mubah yang diizinkan fihi padanya, seperti apa? Seperti makan, minum, itu kan secara asal mubah ya, diizinkan. La yu'maru fa'iluhu bil qada'i, itu tidak diperintahkan pelakunya apa? Untuk mengkodoknya. Kalau seandainya dia lupa, tidak tahu, maka nggak diperintahkan untuk mengkodoknya. Lakin akan tetapi kata Syekh, mata tabayyana lahu, ya kapan saja jelas baginya, wa huwa ya'kulu, dan dia makan, au yashrabu, atau dia minum, anna syamsa lam taghrub, bahwasanya matahari itu belum tenggelam, au annal fajra qad tala'a, ataupun fajar itu sudah terbit, amsaka, maka dia wajib apa? Wajib berpuasa, wajib menahan. Enggak apa namanya, di apa ya, bahasa Sundanya apa ya? Kalau bahasa Melayunya enggak dilajak kan gitu ya. Udah terlanjur apa? Udah terlanjur makan setelah terbit matahari nih. Ya udahlah, batalin aja. Enggak ya, tapi apa? Lanjutkan puasanya. Ya. Wala fadoma fi famihi, dan dia muntahkan, dia keluarkan ya apa yang masih berada di mulutnya. Ya, ketika makan, ya sahur misalkan, dia nggak tahu kalau misalnya fajar itu sudah terbit. Ya, masih ngunyah, masih makan dia. Tiba-tiba ada orang yang ngasih taunya, temannya, ini udah subuh loh misalkan. Ya berarti kan ada berita kan. Dia sekarang kondisinya tahu, jadi bukan nggak tahu lagi, bukan jahil lagi, tapi alim sekarang. Maka apa? Maka amsaka, dia berpuasa ketika itu. Kemudian dia keluarkan apa yang masih ada di mulutnya, Ya, masih ada kurma misalkan, keluarkan kurmanya. Jangan telan, keluarkan. Ya. Ingka nafihi syai'un, kalau misalnya seandainya di mulutnya itu ada sesuatu, ya kalau nggak ada, ya nggak ada yang dikeluarkan, ya. Kenapa? Lizawali udrihi hina idin, karena hilangnya udzur ketika itu. Ketika dia tahu, ya kan tadi kan udzur dia boleh apa? Atau udzur puasanya masih dianggap sah, karena apa? Karena dia nggak tahu. Tapi kalau seandainya dia sudah tahu ketika itu, maka apa? Hilang udzurnya. Maka ketika itu juga dia berpuasa, kemudian dia keluarkan apa yang masih berada di mulutnya. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat pertama, orang-orang yang melakukan pembatal puasa, dia nggak langsung batal puasanya, kecuali dia memenuhi 3 syarat. Ya, syarat pertama tadi apa? Dia mengetahui bahwasanya itu pembatal puasa. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna dzakiran. Orang tersebut melakukannya dalam keadaan dia ingat, ya. Ingat dia nggak lupa. Ingat dia sedang berpuasa, tapi dilakukan. Ya. Maka batal puasanya. Fa in kana nasiyan, kalau seandainya dia melakukan hal tersebut dalam keadaan dia lupa, ya, fasiyamuhu shahihun, maka puasanya itu sah. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada atasnya. Puasanya sah, maka nggak ada qada atas orang yang lupa. Ya, dalil mana? Dalilnya lima sabaqa fi ayatil Baqarah tadi ya, dalam ayat Al-Baqarah tadi. Kemudian dalil lain yang menjelaskan hal tersebut,
Walima rawahu Abu Hurairah, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya dia bersabda, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, fa'akala, maka dia makan, au syariba, atau dia minum, falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa padahal dia dalam keadaan berpuasa, ya, kemudian dia makan, dia minum, ya, maka apa kata Nabi? Maka sempurnakan puasanya ketika dia apa? Ketika dia ingat. Sempurnakan puasanya. Lanjutkan puasanya. Ya, kenapa? Tadi karena lupa, ya. Jadi yang tadi makan minum itu apa? Maka kata Nabi SAW, karena sesungguhnya, ya, ketika itu apa? Allah sedang memberi makan dan minum kepada orang tersebut, ya. Allah jadikan dia lupa, kemudian Allah takdirkan dia makan, dia minum, ya. Tapi apa? Puasanya nggak batal. Puasanya nggak batal. Fa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi itmamihi, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan puasanya, dalilun, ini adalah dalil atau petunjuk, ala sihatihi, atas sahnya puasa orang tersebut, ya. Kalau seandainya batal, ya ngapain dilanjutkan, kan? Kalau orang yang batal puasanya, kenapa dilanjutkan? Ya, perintah Nabi untuk melanjutkan puasanya ini syarat, ya, atau isyarat bahwa puasanya itu tetap sah. Wa nisbatu it'ami an-nasi, dan penisbatan makan orang yang lupa tadi, ya, wasaqihi ilallahi ta'ala, dan minumnya orang yang lupa tadi kepada Allah Ta'ala, dalilun, ini adalah dalil, ala adami al-mu'akhadati alaihi, ini adalah dalil bahwasanya orang tersebut tidak ada dosa padanya, ya, dosanya nggak ada. Nah, ini keadaannya. Jadi syarat yang kedua, kalau seandainya kita melakukan pembatal puasa dalam keadaan kita lupa apa saja itu, ya, maka puasanya tetap sah dan dia sempurnakan puasa sampai maghrib, ya, dan tidak ada dosa baginya. Mau dia jima sekalipun, ya, jima itu lama, ya, kalau makan mungkin bentar, tapi lupa kalau puasa, ya, maka apa? Ya, lanjutkan puasanya. Ingat-ingat pas udah beres. Kan udah beres. Terus istirahat. Apa? Ingat dia lagi puasa. Nah, maka apa? Lanjutkan puasanya. Puasanya lanjutkan. Ya. Tapi kalau ingatnya pas di tengah-tengah gimana? Apa? Ya selesai, jangan selesaikan, apa? Maksudnya udah, jangan lanjutkan seperti itu. Seperti makan tadi, ya, jangan nanggung, batal kalau nanggung. Karena apa? Karena udurnya udah hilang. Nah, berkata Syekh di sini, lakin, akan tetapi, mata dzakara, ya, apabila, ya, kapanpun dia ingat, au dzukkira, atau dia diingatkan, jadi ingat diri sendiri, ya, au dzukkira, atau ada orang lain yang mengingatkan dia. Lagi makan, tiba-tiba ada teman yang ngingatin, antum nggak puasa, misalkan, berarti diingatkan. Nah, maka apa? Amsaka, maka dia
ketika itu juga harus berpuasa. Wala fadha ma famihi, dan dia mengeluarkan, memuntahkan, membersihkan apa-apa yang ada di mulutnya. Inka nafihi syai'un, kalau seandainya di mulutnya itu ada sesuatu. Kenapa hal tersebut dilakukan? Sama kayak tadi ya. Lizawali udrihi hinaidin, karena hilangnya udzur ketika itu ya. Saat itu hilang udzurnya. Udzurnya apa nih yang kedua nih? Lupa ya. Udzurnya lupa. Maka ketika ingat, hilang udzurnya. Ketika ingat atau diingatkan, hilang udzurnya. Maka ketika itu dia lanjutkan puasanya sampai beres. Nah, ini perkara pertama. Terus perkara yang kedua, bagi orang yang melihat temannya seperti itu, misalkan makan ketika dia lagi berpuasa, gimana? Dibiarin sampai kenyang atau tegur? Hah? Lagi enak-enaknya deh kan makan kan? Nah, belum minum lagi kan? Belum minum lagi. Terus antum yang ngelihatnya, antum tegur atau biarin aja sampai kenyang? Hah? Nah, berkata saya di sini, wajibu ala man ro'a shaiman, dan wajib atas orang yang melihat orang yang berpuasa, ya'kulu aw yashrabu, ya ketika dia sedang makan atau sedang minum, apa ini? An yunabbihahu, ya untuk apa? Mengingatkannya. Diingatkan, jangan dibiarkan. Itu kan teman antum tuh kan lagi melakukan larangan kan? Ya, makan minum di siang hari Ramadan itu kan larangan. Itu teman antum lagi melakukan larangan. Pas antum biarkan, antum ingatkan. Antum ingatkan. Iya, antum ingatkan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian ta'awunlah, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi puasa itu ketakwaan. Dan makan minum ketika siang hari bulan Ramadan itu bukan ketakwaan. Maka antum ingatkan teman antum. Nah, jadi jangan kasihan ya, jangan kasihan, ingatkan. Ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian asyartu tsalitsu, syarat yang ketiga, an yakuna mukhtaron. An yakuna mukhtaron. Orang yang melakukan pembatal puasa tersebut, dia dalam keadaan apa? Pilihan dia sendiri. Nggak ada yang memaksa dia. Emang dia pengen sendiri, ya. Dia pengen sendiri. Dia tadi tahu, ya, alim bahwasanya itu pembatal puasa misalkan. Makan minum itu pembatal puasa, dia tahu. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, zakiron, dia ingat lagi puasa, dia ingat, nggak lupa dia. Nah, tapi lihat syarat yang ketiga, dia sukarela atau dipaksa nih untuk makan minum ini. Nah, kalau seandainya dia nggak dipaksa, pilihan dia sendiri, mukhtaron, maka batal puasanya. Batal puasanya. Yang dimaksud dengan mukhtaron, berkata Syekh di sini, mutanawilan lil mufattiri bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Ya memang dia melakukan pembatal ini memang pilihan dia, keinginan dia, enggak ada yang memaksanya, maka batal puasanya. Kemudian saya melanjutkan di sini, fa in kana mukrohan, kalau seandainya orang yang tadi melakukan pembatal puasa mukrohan, dalam keadaan dia mukroh, yaitu dipaksa untuk melakukan pembatal puasa, maka fasiyamuhu sahihun, puasanya itu sah, ya tetap sah. Konsekuensinya apa? Enggak ada konsekuensi. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada atasnya. Kenapa seperti itu? Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala
rafa'al hukmi amman kafara mukrahan wa qalbuhu mutmainnun bil imani. Alasannya adalah karena Allah tabaraka wa taala mengangkat hukum. Mengangkat hukum artinya tidak menghukum dari orang-orang yang dia kafir atau berbuat kekufuran, mukrohan dalam keadaan dia apa? Dipaksa suruh nyembah patung, dipaksa nyembah kuburan. Ini kan perbuatan kufur ini. Dipaksa. Yang sampai paksaan itu kepada derajat darurat ya, sampai di ancaman misalkan dibunuh nyawanya atau keluarganya diancam untuk dibunuh ya. Terus dia melakukan hal tersebut. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya itu tetap kokoh terhadap keimanan. Maka Allah mengangkat hukum kufur terhadap orang tersebut. Nah, untuk bayangkan orang yang melakukan perkara kufur aja, kalau seandainya dia dipaksa itu nggak ada dosa baginya. Dia tetap mukmin, nggak kafir. Apalagi kalau seandainya hanya perkara apa? Perkara tadi melakukan pembatal puasa. Ya, pembatal puasa yang lebih ringan derajatnya dibandingkan kekufuran. Dia makan minum tapi diancam sama orang. Kalau antum nggak makan misalkan, ya tusuk nih misalkan. Nah itu kan menjaga nyawanya dia, terpaksa maka dia makan. Tapi hati antum jangan senang. Ah mumpung dipaksa nih kan, makan aja. Nah itu enggak tuh kayak gitu, itu batal kayak gitu. Ini hatinya tetap kokoh dalam keimanan, bahwasanya dia meyakini, ya dia nggak mau seperti itu, terus dia meyakini bahwasanya ini dosa ini, ya ini batal puasa nih, seperti itu. Maka Allah mengangkat hukum terhadap orang tersebut. Dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 106. Ya, nanti antum mencari aja ya, tuh, biar nggak panjang. Ya, sampai-sampai bagi wanita ya yang dia dipaksa oleh suaminya untuk apa? Untuk berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka apa? Maka puasanya nggak batal. Puasanya nggak batal. Tapi jangan minta dipaksa ya. Ini betul-betul maksa nih suaminya. Suaminya mungkin nggak taat orangnya ya, seperti itu. Nggak tahu hukum tentang larangan-larangan di bulan Ramadan ya, maka dia paksa suami. Pas apa? Dia paksa istrinya. Ya. Berkata Syekh di sini, falau akroha ar-rajulu, kalau seandainya seorang laki-laki memaksa zaujatahu, istrinya, alal wat'i, untuk apa? Untuk wata, apa wat'i itu apa? Jima ya, untuk berjima. Wahia, dan istrinya ini so'imatun, dalam keadaan dia berpuasa. Lagi puasa ya, puasa wajib misalnya, puasa Ramadan, dipaksa sama suaminya apa? Berhubungan badan. Maka apa? Fasiyamuha, maka puasa wanita tersebut sahihun, sah, tetap sah. Wala qada'a 'alaiha, dan tidak ada qada atas perempuan tersebut. Ya. Ini kondisi pertama. Tapi di sisi lain, ini untuk perempuan ini ya. Nah, untuk laki-lakinya, untuk suaminya, wala yahillu lahu ikrahuma 'alal wat'i, dan gak boleh bagi seorang suami ya itu memaksa istrinya untuk berhubungan badan. Wahia shaimatun, sedangkan istrinya tersebut dalam keadaan berpuasa. Nah ini juga suaminya ya. Jadi kalau seandainya wanita tersebut misalkan berpuasa, terus suaminya memaksa dia untuk berhubungan badan, maka suami yang salah. Ya suami yang salah.
Ini maksudnya puasa apa? Puasa wajib ya. Puasa Ramadan misalkan. Kecuali apa? Kecuali puasa sunnah itu boleh. Ya. Illa in somat, kecuali kalau seandainya wanita tersebut dia berpuasa tatawuan, itu puasa sunnah. Bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin suaminya. Wa wahadirun, sedangkan suaminya ada di rumahnya. Maka itu boleh dipaksa. Ya, istrinya puasa Senin Kamis misalkan. Puasa Senin Kamis. Terus apa? Nggak izin sama suaminya. Nah ini ke para wanita ini, kalau seandainya ingin puasa sunnah, ya, yang di situ ada suami, maka izin kepada suami. Khawatir apa? Khawatir ketika dia melakukan ibadah puasa sunnah ini, banyak ya kewajiban-kewajiban dia yang terlalaikan dari dia untuk melayani suaminya misalkan, ya. Alasannya apa? Alasan puasa, lagi puasa, ya. Nah, maka kalau kondisi seperti ini sedang puasa sunnah, maka boleh apa? Boleh dipaksa. Ya, suaminya nggak berdosa. Tapi kalau puasa wajib, dosa suaminya. Ya. Iya. Kemudian saya melanjutkan di sini, walau tara ila jawfis shaimi gubarun. Ya, apabila ada debu yang terbang masuk ke perut orang yang berpuasa, au dakhala fihi syai'un, atau masuk ke dalam perut orang berpuasa itu sesuatu, bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa apa? Dengan tanpa pilihan dia, ya. Artinya terpaksa masuk. Ya, kalau misalkan barang-barang mungkin nggak dipaksa, tapi terpaksa masuk atau kemasukan, ya. Berarti ini kan bukan pilihan dia, ya. Masuk debu misalkan. Masuk apa lagi? Macam-macam lah masuk, ya, dari mulut. Tapi bukan dia sengaja masukannya. Debu misalkan masuk, ya. Sampai ke sini kerasa nih debunya. Masuk sampai ke lambung dia. Kenyang nggak makan debu? Ada yang pernah coba makan debu di sini? Autamat madoh, atau dia berkumur-kumur, ya. Awistan syako, atau dia beristinsyak, menghirup air, ya, sampai ke mana? Dalam-dalam, ya, sampai ini. Ke hidungnya. Kemudian air tersebut apa? Fanazala ila jawfihi, kemudian air tersebut turun, masuk ke mana? Ke perutnya, masuk ke lambungnya. Ya, makanya kalau puasa itu kumur-kumurnya jangan terlalu kencang, istinsyaknya jangan terlalu kencang juga. Ya, kalau antum kencang masuk dia nanti. Nah, masuk. Ya, fanazala ila jawfihi syai'un minal ma'i, ya. Kemudian turun ke perutnya itu apa? Air tadi itu, air wudu, ya, atau air istinsyak tadi itu. Bi ghairi ikhtiyarihi, tapi dengan tanpa sengaja dia, bukan pilihan dia, bukan kemauan dia, bukan sengaja dia masukin air, enggak. Maka puasanya gimana? Fasiyamuhu shahihun, maka puasanya tetap sah. Wala qada alaihi, dan tidak ada qada atasnya. Intinya teman-teman sekalian, ya, syarat yang ketiga ini adalah, ya, mukhtaron, ya, dia melakukan pembatal puasa tapi atas pilihan dia, sengaja. Kalau nggak sengaja atau dipaksa melakukan hal tersebut, maka puasanya tetap sah dan dia tidak wajib untuk mengkodoknya. Masya Allah, ini baru satu perkara nih. Tadi anak katakan ada apa? Ada 3 perkara yang kita bahas, ya. Saya 2 lembar lagi. 1,5 jam lah, pas ya. Ya, tapi udah mau ini, ya. Maghrib jam berapa? Ustaz Rehan? Jam berapa maghribnya? Hah? (6.15). Iya.
Jadi orang-orang yang melakukan pembatal puasa yang ragamnya itu macam-macam, dia dikatakan batal puasanya kalau seandainya dia memenuhi tiga syarat. Pertama apa? Aliman, zakiron, mukhtaron. Nah itu. Jadi antum jangan buru-buru menghukumi diri antum atau orang lain itu batal puasanya. Lihat dulu syaratnya terpenuhi enggak. Ya, antum lihat kalau ada orang minum misalkan. Ya, jangan langsung antum bilang, "Oh, batal untuk puasanya antum." Nah, lihat dulu, tanya dulu. Ya, dia tahu nggak kalau seandainya makan itu atau minum itu membatalkan puasa? Kalau tahu berarti masuk ke syarat kedua. Lupa atau ingat dia tuh? Lupa, oh berarti nggak batal. Ingat kata dia kan? Ingat, iya, antum lagi puasa, berarti ingat kan? Nah tanya ke syarat yang ketiga, antum dipaksa makan ini, minum ini dipaksa? Enggak, pilihan anak sendiri. Emang anak lagi haus misalnya, oh batal berarti antum puasanya. Tapi kalau dipaksa dia, berarti dia masuk ke syarat yang ketiga. Batal nggak? Nggak batal. Nah seperti itu. Kemudian ya, lanjut nggak nih? Tulis poin-poinnya aja lah, saya nggak bacakan sini ya. Poin-poinnya aja. Kemudian perkara kedua yang akan dibahas di bab ini adalah mala yufattir, ya perkara yang tidak membatalkan puasa. Di sana ada perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu batal ya. Yang pertama, wala yuftiru as-shaimu bil kuhli wad dawa'i fi ainihi wala wajida ta'mahu fi halqihi. Ya, enggak batal puasa seseorang itu dengan bercelak ya. Jadi memakai celak atau celak? Celak ya. Memakai celak itu yang biasa buat alis tuh ya, atau bodi mata biasa tuh ya, untuk mempertajam mata ya. Wad dawa'i fi ainihi, atau obat tetes mata, obat mata. Walaupun ada rasanya di tenggorokan, misalkan dia pakai tetes mata, kok kayak dingin di tenggorokan ini, ya walaupun ada apa? Ada rasanya, maka apa? Nggak batal ya. Ini perkara pertama. Perkara pertama yang tidak membatalkan puasa, memakai celak dan obat mata. Terus yang kedua, la yuftiru bitaqtiri dawain fi udunihi, ya, memakai atau meletakkan obat telinga, obat tetes telinga. Biasa ada orang yang itu ya, sakit telinga itu pakai tetes obatnya kan. Nah itu juga nggak batal. Kenapa? Karena ini bukan termasuk makanan minum. Kemudian yang ketiga, meletakkan obat pada luka, misalkan salep atau betadin atau apa gitu ya, pada tempat-tempat yang luka, nah maka nggak batal ya. Kata Syekh di sini, li'anna dzalika laisa aqlan wala syurban, karena hal-hal tadi itu, yang tiga tadi itu, dia itu nggak termasuk dalam perkara makan maupun minum. Wala bima'na al-aqli wa syurbi, dan nggak juga termasuk dalam perkara yang dikandung dalam makan dan minum. Itu kata Syekh. Panjang penjelasan Syekh di sini. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat ya. Yang keempat, wala yuftiru bidzauqit ta'ami idza lam yabla'hu, mencicipi makanan ya, kalau nggak sampai menelannya. Kalau ditelan ya batal. Dicicipi, kalau mencicipi makanan itu pakai lidah ya, cukup di lidah, karena rasa itu di lidah. Habis itu antum ludahin lagi, antum buang lagi. Jadi boleh kalau seandainya kita lagi masak, pengen tahu nih makanan ini nih udah pas belum asinnya, maka apa? Cicipi aja,
cicipi, tapi jangan ditelan. Cicipi. Habis itu udahin lagi, buang lagi. Maka itu nggak batal. Tapi kalau telan, batal nggak Rofi? Fi, batal nggak? Batal Fi, nggak boleh. Ya, jangan ditelan. Ya. Nah ini saking ibu-ibu itu saking hati-hatinya takut ya, dan mungkin udah terdoktrin itu membatalkan puasa, ujung-ujungnya apa? Dia nggak cicipi makanannya. Dia belum profesional masak, ya nakar juga sekira-kiranya aja. Ya ketika bulan Ramadan pada asin semua masakannya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya suami ngomel. Ya. Ujung-ujungnya nggak dimakan. Ya takdir ya. Jadi mudarat lebih besar lagi. Jadi mencicipi makanan tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Kemudian yang kelima, wala bisyammit tibi wal bukhuri, mencium minyak wangi, wal bukhuri, dan mencium apa? Dupa ya. Dupa tuh apa? Apa namanya tuh? Bukan kemenyan, apa namanya? Yang biasa orang ini ya dupa ya. Apa namanya itu ya? Apa Pak Epi? Apa Pak Epi? Apa namanya itu yang dibakar-bakar tuh? Bukan kemenyan. Kemenyan dukun. Apa itu? Dupa ya. Ya dupa. Itunya kayunya gaharu ya, gaharu. Gaharu tuh kayunya ya. Nah itu kalau kita cium ketika puasa nggak batal puasa kita. Puasa kita nggak batal. Tetapi apa? Tapi nggak boleh ya kita itu memasukkan ke hidung, dalam-dalam ya. Contohnya dupa tadi, sengaja hidungnya ditempelkan di dupa itu ya, sampai masuk ke dalam. Sampai masuk ke dalam. Kalau sekedar mencium itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja memasukkan, kenapa? Karena khawatir di situ ada zat-zat apa yang mempengaruhi lambung ya. Dengan menghirup itu mungkin lambungnya jadi enakan, jadi dingin, misalnya jadi kenyang atau apa mungkin. Ya maka nggak boleh. Jadi sekedar mencium ya boleh ya. Itu yang keberapa? Kelima. Yang keenam, berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kata saya di sini, lakin la yubalighu fi dzalika. Tapi dalam perkara ini ya tidak boleh bagi kita itu apa? Menghirupnya dengan apa? Dengan kuat ya, sampai mungkin ada masuk air ke dalam perutnya ya. Li'annahu rubbama taharraba syai'un minal ma'i ila jawfihi. Karena terkadang itu apa? Air yang bekas berkumur-kumur tadi atau istinsyak tadi itu apa? Masuk ke perutnya. Maka nggak boleh panjang-panjang ya. Berkata Rasulullah SAW, asbigil wudu'a, ya sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan ini ya cucilah antara apa? Jari jemari ya, sela-sela jari itu cuci ya, di sela-sela. Wa baligh fil istinsyaki, dan bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Ini kalau seandainya kondisinya nggak puasa. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau dalam keadaan antum posisinya puasa, maka apa? Biasa aja, menghirupnya biasa aja, jangan bersungguh-sungguh.
Kemudian yang ketujuh, bersiwak. Bersiwak ini apa? Tidak membatalkan puasa. Bahkan kata Syekh di sini, bal huwa sunnatun. Ya, bahkan bersiwak itu sunnah. Lahu, bagi orang yang berpuasa. Fi awalin nahari, di awal siang, maksudnya dari mulai dia berpuasa itu, wa akhirihi, atau akhirnya, seperti orang yang berbuka. Jadi antara orang yang berbuka sama yang berpuasa, siwak ini sama ya. Dia tetap sunnah ya. Orang berpuasa mentang-mentang puasa, jangan kita nggak sikat gigi ya, jangan nggak bersiwak ya. Tapi kalau puasa jangan pakai odol ya, pakai ini aja, sikat, campur air dikit ya. Ya. Karena kalau pakai odol, nah deterjennya itu khawatir ya yang masuk bersama ludah ke mana? Ke perut antum. Habis kayak kok seger di sini nih, berarti masuk tuh. Nah, Pepsodent, apa namanya? Pasta giginya yang mint misalkan, mentol ya. Kok seger di sini nih ya. Nah, berarti masuk tuh. Jangan pakai odol, pakai air aja. Nanti kalau pakai odol nanti pas ketika berbuka puasa ya. Pakai air aja. Sikat terus ya. Kalau nggak ada siwak, sikat biasa aja. Pakai air. Air itu kan menetralkan ya, menetralkan bau. Ya, pakai air. Jangan mentang-mentang puasa nggak sikat gigi ya, sepanjang hari. Pas subuh, nanggung nggak lagi sikat gigi. Kayaknya ada santri kayak gitu ya. Ada nggak kayak gitu? Yang jarang sikat gigi ada nggak? Yang jarang mandi aja banyak antum nih. Anak waktu pas ngajar di kelas, tanya satu-satu, ternyata 70% dari santri itu nggak mandi ketika belajar. Ini antum gimana ini antum nggak mandi ini? Ya. Kalau antum tinggal di Lembang misalkan, di gunung bolehlah mungkin ya, ada alasan dingin macam-macam. Tapi kalau sini kan enggak. Ya, biasakan mandi ya. Biasakan mandi. Itu di kelas Ana, belum di kelas-kelas yang lain. Kayaknya Ana yakin banyak nih yang nggak mandi nih. Mungkin nanti Ustaz Rehan dicek ya. Jadi musyrif itu di antara tugasnya mengecek anggotanya udah mandi belum nih, di absen. Mandi. Yang lebih parah lagi, nggak sikat gigi lagi. Tanya, antum mandi nggak? Enggak. Sikat gigi nggak? Enggak katanya. Waduh, kok betah ya temannya sebelahnya itu ya. Masya Allah. Ini antum gimana? Antum baca Quran, baca hadis, baca pelajaran, terus setoran ya. Jangan malaikat mau nempel di mulut antum, gurunya aja kan pas setoran pusing kepalanya gara-gara antum nggak mandi. Cobalah antum itu ya, jangan menyakiti orang lain ya. Itu dengan tidak sikat gigi itu menyakiti orang lain itu. Jaga kebersihan ya. Itu tuh kebiasaan akan terbawa nanti sampai antum gede nanti. Kalau antum biasa jorok di waktu kecil, waktu tuanya nanti jorok dia. Seperti itu. Itu yang ke-7. Udah sampai 7 aja. Kemudian perkara ketiga, apa yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa? Nah, ini satu aja. Nah, yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah wa yajuzu lis-shaimi an yaf'ala ma yukhaffifu anhu syiddatal harri wal 'atashi. Ini perkara penting nih, bisa untuk praktekkan. Hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah dia melakukan sesuatu yang bisa meringankan dirinya ketika puasa. Dari panasnya cuaca misalkan, atau haus yang sangat ya, dia lakukan perkara-perkara yang bisa meringankannya. Contohnya apa? Katabarrudi bil ma'i. Contohnya dia apa? Mendinginkan badannya dengan apa? Dengan air. Ya misalkan ini panas banget nih, pas puasa panas banget nih. Nah biar tetap kuat puasanya, dia dinginkan badannya. Masuk ke kulkas misalkan,
Ya. Terus apa? Apalagi? Mandi, ya, maka nggak apa-apa. Berendam, boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya, asalkan jangan sambil nyelam minum air, itu nggak boleh. Dia lakukan hal tersebut, atau dia lakukan hal-hal yang bisa meringankan hausnya. Tentu bukan minum. Apa kira-kira hal-hal yang bisa meringankan dia dari kehausan? Contohnya apa? Nah, Rasulullah pernah melakukan ini. Nah, Rasulullah SAW diceritakan oleh Malik wa Abu Dawud an ba'di ashabi an-Nabi SAW, dari beberapa sahabat Nabi SAW. Qala, mereka berkata, ya, ra'aitu an-nabiyya, aku melihat Nabi SAW bil arji. Ya, di arj nama tempat. Yasubbul ma'a ala ra'sihi. Ketika puasa panas terik, ya, kemudian kondisi juga haus yang sangat, ya, Rasulullah mengguyurkan air ke atas kepalanya. Jadi disiram kepalanya dengan apa? Dengan air. Fungsinya apa? Biar dingin. Biar mungkin hausnya bisa hilang. Tapi jangan sambil guyur sambil curi-curi air, ya. Enggak. Ini mingkem, mulutnya mingkem, guyurkan airnya. Atau mandi, ya, boleh, ya. Nah, diceritakan juga di sana, ya, waballa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sauban, dan Ibnu Umar, ya, dia pernah membasahi bajunya, dibasahi bajunya, biar apa? Biar dingin, ya. Fa'alqahu, setelah dibasahi bajunya, kemudian dia pakai bajunya. Fa'alqahu ala nafsihi wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa ketika itu. Nah, cerita menarik lagi yang dilakukan oleh Anas, ya. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu hajarun mankurun. Jadi Anas itu pernah dia punya sebuah batu, ya, yang besar, terus dilubangi sama dia. Yusbihul haud, yang mirip apa? Telaga. Jadi kayak bikin kolam sama dia. Dia punya batu terus dilobangin bikin kolam. Nah, idza wajadal harra, ketika dia dapati cuaca ini sangat panas, ya, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, nazala fihi. Ya, terus dia apa? Masuk ke situ. Ya, kalau bahasa kita berendam lah. Berendam situ. Jadi antum berendam, ya, boleh, ya. Berendam itu boleh untuk mendinginkan apa? Mendinginkan badan antum. Dan panjang lagi, ya. Dan sampai sini aja yang dapat kita sampaikan. Jadi intinya perkara yang membatalkan puasa dia akan batal dengan 3 hal. Kemudian hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa ada 1 hal, dan orang-orang yang melakukan beberapa perkara yang kita sebutkan tidak membatalkan puasa. Ya, ada berapa tadi? Ada 7, ya. Ada 7 perkara yang dilakukan tidak membatalkan puasa. Naktafi nabi hadal qadar, sanuwasil insyaallah ghadan ma Ustaz Man. Ustaz Yudi, ya. Kita lanjutkan besok, ya, dengan Ustaz Yudi. Nakhtatim bi kafaratil majlis, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.